Hai, Kunto Adiwibowo di sini dan kita sedang dalam sesi atau seri kuliah metode survei. Ini tentang literatur review yang kedua. Kalau Anda belum menonton yang pertama, silahkan tonton. Ada di channel ini. Oke, sekarang setelah kita tahu pentingnya literatur review, pertanyaannya bagaimana kita memilih literatur yang berkualitas dan bagus. Oke. Ada beberapa rule of thumb. Paling tidak, kalau kita memang mau melakukan penelitian ilmiah yang kuantitatif, maka sumber pertama yang harus kita perhatikan adalah artikel jurnal ilmiah. Oke. Dan bagaimana menentukan artikel jurnal ilmiah yang berkualitas atau tidak? Yang pertama, kita lihat siapa yang nulis, ya kan? Apakah penulisnya otoritatif dalam artian yang bikin teori? Kalau saya mau penelitian tentang binge watching dengan usage and gratification, maka saya harus tahu tentang usage and gratification. Walaupun Ellie Katz dan kawan-kawan belum pernah membahas tentang binge watching, tapi saya bisa paham teorinya gitu. Yang juga tentang penulis adalah dia banyak dikutip atau tidak. Cari di Google Scholar, ya kan? Dia banyak dikutip atau enggak. Lalu kemudian ini mungkin yang lebih susah. Anda harus tahu, harus cari-cari informasi tentang penulis ini. Apakah penulis ini memiliki reputasi yang bagus, etik yang bagus, ya kan? Apakah dia pernah bermasalah dengan hasil penelitiannya? Oke. Yang kedua, itu artikel jurnal ilmiah yang bagus adalah artikel yang dipublikasikan di jurnal yang bereputasi, ya kan? Kalau saya menganjurkan cari jurnal internasional duluan, terutama yang Scopus Q1, Q2 gitu. Ataupun paling tidak, kalau tidak ya jurnal-jurnal ilmiah yang banyak dikutip dan punya indeks pengaruh yang besar. Oke. Lalu yang ketiga, banyak dirujuk oleh artikel atau literatur lain. Ketika kita membahas binge watching misalnya, lalu kemudian kenapa artikel ini selalu muncul di banyak daftar pustaka artikel yang saya baca, ya kan? Dan mau tidak mau saya harus melihat artikel itu karena berarti ini penting, ya kan? Orang-orang atau peneliti yang meneliti ini sebelum saya itu hampir semuanya mengutip ini. Apa sih yang ada di situ gitu. Lalu kemudian yang keempat itu berisi informasi yang lengkap tentang metode penelitiannya, ya kan? Kalau bisa ada protokol penelitiannya, lalu samplingnya, dan yang terpenting ada alat ukurnya, ya kan? Atau kuesioner yang digunakan dalam penelitian itu, ya kan? Ini memudahkan kita nanti ketika mengadopsi alat ukur. Oke. Dan yang kelima, ini mungkin kalau Anda meneliti hal yang sama sekali baru bagi Anda atau bagi peneliti pemula, maka saya anjurkan Anda mencari artikel jurnal ilmiah yang berupa systematic review atau meta-analisis. Apa itu systematic review? Systematic review itu adalah penelitian yang meneliti penelitian. Aneh kan? Enggak. Jadi dia mengumpulkan banyak penelitian tentang sebuah topik lalu menganalisisnya secara kualitatif, ya kan? Misalnya secara frekuensi. Binge watching didefinisikan berdasarkan jam oleh berapa penelitian. Didefinisikan berapa episode oleh berapa penelitian. Didefinisikan oleh berapa apa lagi gitu misalnya. Apa itu binge watching? Itu systematic review. Oke. Meta analisis sama meneliti penelitian tapi lewat cara yang lebih kuantitatif. Maksudnya apa? Mencari efek size. Sebenarnya dari penelitian tentang video game dan kekerasan, seberapa besar sih efek kekerasan itu? Ya kan? Apakah efeknya sangat besar, sedang, atau rendah sebenarnya? Dan itu kita bisa tahu kalau kita mengumpulkan banyak penelitian tentang video game dan kekerasan, lalu kita membuat meta-analisisnya. Meta-analisis dan systematic review membantu kita membuat peta jalan awal, ya kan? Dan pada akhirnya Anda tetap harus menggali masing-masing literatur itu secara mendalam. Itu tentang artikel jurnal ilmiah. Yang kedua, buku. Sumber literatur
sudah berupa buku itu yang berkualitas biasanya juga sama, ditulis oleh penulis yang otoritatif, diterbitkan oleh penerbit akademis yang bereputasi, dan yang penting juga berisi referensi yang ekstensif, bahwa sumber utamanya tidak hanya dari satu atau dua pemikir gitu. Dia bisa mengcover banyak referensi. Dan yang terakhir adalah terstruktur secara jelas dan koheren dan mudah dibaca. Strukturnya jelas, logiknya jelas, nggak melompat-lompat gitu. Itu buku. Yang ketiga, semakin banyak sumber internet, ya kan? Dan apakah kita boleh merujuk sumber internet untuk literatur review dalam penelitian kita? Menurut saya boleh, asal satu, dipublikasikan oleh organisasi yang bereputasi dan memiliki otoritas keilmuan atau keahlian dalam bidang tertentu. Kalau saya merujuk informasi tentang COVID dari WHO atau WHO gitu kan, tentu itu boleh karena itu organisasi yang bereputasi dan memiliki otoritas keilmuan, ya kan? Dan yang kedua, terdapat tautan atau referensi yang ekstensif gitu. Jadi kalau di sini kalau dia membuat klaim dari sumber internet itu jelas rujukannya dari mana, ya kan? Dan ini kan merupakan salah satu kriteria akademis gitu. Ketiga, kalau memungkinkan di web itu juga berisi informasi tentang bagaimana tulisan ini atau artikel ini atau data ini direview atau dievaluasi, ya kan? Apakah ada proses review atau apakah ada proses evaluasi wiki misalnya, ya kan? Boleh nggak ngutip wiki? Menurut saya boleh gitu, ya kan? Karena di situ ada proses review walaupun peer reviewnya sama peer, ya kan? Sesama orang yang berkontribusi di wiki. Oke. Dan yang keempat, jika kontennya terkait data, misalnya data pengguna internet di Indonesia gitu, pastikan itu data terkini dan terdapat penjelasan metode untuk mendapatkan data itu. Jadi metode surveinya gimana? Kalau ada, cantumkan. Oke. Itu cara kita mengevaluasi literatur-literatur yang kita gunakan di literatur review.